السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala atas karunia dan kasih sayang yang dilimpahkan pada kita semua. Pada hari ini kita berada di tengah suasana berbahagia atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan kepada kita semua, dan kita berhak untuk merayakannya. Kita berhak untuk berbahagia karenanya. Dalam kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, dengan karunia dari Allah dan juga kasih sayangnya pada kita semua, maka berbahagialah, kata Allah. Berbahagialah kita karena karunia dan juga kasih sayang Allah. Sebab keduanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia dari dunia. Keduanya lebih berharga dari apa yang dikumpulkan apapun oleh manusia dari dunia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan karunia fadlun adalah Al-Quran. Al-Quran yang mengeluarkan kita dari kesesatan. Al-Quran yang kita dapatkan di dalamnya petunjuk bagi kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak tersesat. Kemudian kasih sayang rahmat yang dimaksud dengan Islam. Dengan agama Islamlah kita bisa masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang maknanya, kalau bukan karena Islam, kita nggak bakal masuk surga, Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani nggak bakal masuk surga. Hanya orang-orang Islam yang masuk surga. Ada seorang tokoh pemuda dari satu ormas, Pak, dengan mengatakan betapa tidak adilnya kalau ada seorang non-muslim yang punya maslahat, manfaat, kebaikan yang dirasakan oleh miliaran manusia, tapi masuk neraka gara-gara tidak Islam. Ya, betapa tidak adilnya menurut dia. Seperti dia contohkan Thomas Alva Edison, penemu apa, Pak? Lampu. Itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi terang gara-gara penemuannya. Betapa tidak adilnya.
dia masuk neraka, padahal dia memberikan manfaat kepada seluruh manusia hanya karena dia non-muslim. Itu kata seorang tokoh pemuda dari satu ormas. Ya. Ini menunjukkan kedangkalan dia terhadap perkara prinsip dalam agama. Jadi apapun kebaikan seseorang yang dilakukan dalam kehidupan dunia bukan muslim, maka dia pasti masuk neraka. Sebesar apapun kebaikannya. Ya. Allah sudah menjelaskan di dalam kitabnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jelas itu prinsip paling dasar, Pak. Ya, prinsip paling dasar. Sejelek-jeleknya orang selama dia muslim, tidak musyrik, Pak ya. Muslim yang tidak musyrik. Sejelek-jeleknya orang, ya, selama dia muslim, asalkan tidak syirik, dia nggak bakal kekal di neraka, Pak. Pasti masuk surga. Pasal nanti belakangan yang paling akhir itu pasal lain. Tapi dia pasti masuk surga. Asal tidak syirik. Tapi kalau dia muslim melakukan kesyirikan dan mati di atas kesyirikannya, nggak bakal masuk surga. Meskipun dia muslim. Itu prinsip paling dasar. Jadi seseorang tidak sekedar dilihat dari kebaikan dunianya semata, hubungannya dengan sesama manusia, seberapa besar dia memberikan manfaat, tapi dilihat bagaimana hubungan dia dengan Rabb-nya. Itulah yang menentukan seseorang masuk tidaknya ke dalam sorga. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena Islam, karena agama Islam, kita semua akan masuk sorga insyaallah ta'ala. Kata Allah, falyafrahu, maka kalian berhak berbahagia atas dua nikmat Allah itu. Nikmat diturunkan Al-Quran dan nikmat kita dilahirkan sebagai muslim. Dan kita hidup sebagai muslim. Dan insya Allah kita diwafatkan di atas keislaman. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati. Nggak boleh kita mati, Pak. Ya, kecuali kita dalam keadaan Islam. Ya, bila perlu kalau dia belum muslim, kalau bisa, jangan mati dulu sampai dia mendapatkan keislaman, kalau bisa. Dan keislaman, hidayah Islam itu privilege, Pak. Perlakuan khusus. Allah tidak berikan setiap orang hidayah Islam. Bahkan orang-orang terdekat di ring satunya Nabi SAW tidak ada jaminan Islam. Orang-orang terdekat di ring satunya Nabi tidak ada jaminan Islam. Kita belajar dari Abu Talib. Kita belajar dari Abu Lahab. Orang-orang dekatnya Nabi yang berada di ring satunya beliau. Kedua-duanya adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada jaminan Islam? Enggak juga ternyata. Hidayah Islam nikmat yang paling besar. Dan kata Allah, keduanya adalah sebaik-baik apa yang dikumpulkan manusia dari kehidupan dunia. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini kita masih berada pada hari besar kita. Hari raya kita. Yang berakhir insya Allah hari ini adalah hari yang ketiga. Hari Tasyrik, bagian dari hari-hari besar yang kita dianjurkan merayakannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, Yaumu Arafah, wa Yaumu Nahr, wa Ayyamu Tasyrik, Iduna Ahlal Islam, wa hiya Ayyamu Aklin wa Syurbin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berhari raya sejak tanggal 9, Pak. Hari Arafah, kata Nabi. Jadi hari raya kita bukan hanya tanggal 10-nya. Saat penyembelihan binatang korban, puncak penyembelihan binatang korban tanggal 10. Bukan tanggal 10-nya saja kita berhari raya. Kita dianjurkan berhari raya, kata Nabi SAW, sejak tanggal 9. Hari Arafah, kata Nabi. Dan hari menyembelih korban tanggal 10. Dan hari-hari tasyrik, kata Nabi SAW, itu adalah hari raya orang-orang Islam.
Hari tasyrik dan ini hari terakhir. Hari raya orang-orang Islam, yaitu hari di mana kita dianjurkan makan dan minum. Kita dianjurkan untuk makan dan minum di hari raya. Ketaatan kita kepada Allah pada hari-hari tersebut dalam bentuk makan dan minum. Baik dari makan dan minum binatang korban yang disembelih atau dari yang lainnya. Sehingga jika seseorang berpuasa di hari-hari itu, justru bukan dapat pahala, dia mendapatkan dosa. Bukan ketaatan, justru sebagai kemaksiatan. Barang siapa yang berpuasa hari ini, Pak, dia bermaksiat kepada Allah. Dan dia berdosa. Ya. Justru kita dianjurkan hari ini untuk makan dan minum. Berhari raya. Bersenang-senang dengan batasan agama. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hari-hari tasyrik, hari-hari yang paling agung, yang paling besar, yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr wa yauman nahr thumma yaumal qar." Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari yang paling agung, hari yang paling besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu hari kita menyembelih kurban kemarin tanggal 10. Itu hari yang paling agung. Dan yang kedua setelahnya adalah hari-hari tasyrik. Bagi yang belum sempat menyembelih binatang korban pada puncak hari terbaik tanggal 10, maka hari terbaik setelahnya adalah hari-hari tasyrik. Hari terbaiknya tanggal 10 dan hari terbaik setelahnya adalah hari-hari tasyrik. Hari-hari ini menjadi hari yang terakhir kita menyembelih binatang korban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh yang kita kerjakan. Allahumma amin. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita dari bab 229. Bab istihbabi shaumil itsnaini wal khamis, yaitu bab dianjurkannya puasa Senin dan Kamis. Pembahasan suatu perkara yang umum kita ketahui semua tentang anjuran puasa sunnah Senin dan Kamis. Tapi mungkin tidak semua di antara kita yang memahami tentang perkara-perkara yang terkait dengan permasalahan ya puasa tersebut. Berangkat dari hadis ini diriwayatkan oleh Abi Qatadah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi ditanya tentang sebabnya. Mengapa atau di antara sebab kemudian hari Senin dianjurkan puasa. Dan Nabi memberikan contoh teladan. Sebab yang pertama adalah pada hari Senin adalah hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya keterangan valid, Pak, tentang kapan Nabi SAW dilahirkan. Satu-satunya keterangan yang valid. Ya, pasti dan terjamin kebenarannya kapan Nabi hari apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu pada hari Senin. Adapun tanggal berapa ini yang jadi masalah. Kalau ditanya hari apa, maka jelas Pak asal usulnya, maka jelas keterangannya. Kalau ditanya hari apa, maka valid Nabi dilahirkan hari Senin. Tanggal berapa ini yang jadi masalah. Bisa kita bedakan Pak. Terkait dengan hari, maka keterangan dari Nabi sendiri dan ini valid. Beliau dilahirkan hari Senin. Tapi kalau ditanya tentang tanggal berapa yang hari ini dijadikan oleh manusia dasar. Mereka melakukan perayaan tahunan. Bahkan di kalender tercatat sebagai hari besar.
perayaan hari besar keislaman. Padahal Nabi menetapkan hari besar hanya 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, Idul Adha dengan rangkaiannya. Nabi menetapkan hanya ada 2 hari raya Al-Idu Idan. Kata Nabi, hari raya kita hanya 2. Tapi kalender menetapkan, entah siapa yang menetapkannya. Dia bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Menetapkan hari raya Islam, hari besar Islam, lebih daripada 2. Salah satunya adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Dijadikan dasar perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kita katakan tadi, kalau ditanya hari apa, Nabi sudah menerangkan beliau lahir pada hari Senin. Tapi tanggal berapa? Para ahli sejarah di kalangan ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Orang Syiah merayakannya tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi tentang tanggal tidak ada keterangan yang valid. Apakah itu hadis dhaif, apalagi yang sahih. Yang dhaif aja nggak ada keterangan, Pak. Mereka berselisih tentang tanggal. Ya. Dan Nabi pun ketika ditanya tentang hari Senin, puasa hari Senin, Nabi menjawab, itu hari saya dilahirkan. Namun entah mengapa hadis ini pun dijadikan dasar bagi mereka anjuran merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal tanggal 12 Rabiul Awal bukan satu-satunya pendapat. Maka saya katakan, pendapat-pendapat itu tidak didasari oleh keterangan yang valid. Maka saya bilang tadi, tidak ada hadis lemah, apalagi hadis yang sahih, menerangkan Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Tidak ada hadis yang lemah, apalagi yang sahih, terkait dengan tanggal Nabi dilahirkan. Saya katakan tadi, ya. Ada yang mengatakan para ulama ahli sejarah tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 17. Maka ditetapkan 1 dari 3 pendapat, ya ini nggak fair Pak secara ilmiah. Ini 3-3-nya lemah. Kok bisa ditetapkan tanggal 12 Rabiul Awalnya? Kenapa tidak ditetapkan tanggal 8? Kenapa tidak ditetapkan tanggal 17 seperti yang dilakukan orang-orang Syiah? Sama-sama nggak kuat. Ya. Hadis lemahnya nggak ada, apalagi sahihnya. Oleh karenanya para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini menjadi satu masalah di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Mereka merayakan hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menetapkannya tanggal 12 Rabiul Awal. Yang menjadi masalah adalah kita tidak mendapatkan keterangan orang-orang pertama yang hidup di lingkaran Nabi merayakan kelahiran beliau. Anggaplah ditetapkan tanggal 12 Rabiul Awal. Sahabat-sahabat beliau yang berada di lingkaran beliau, tidak kita dapatkan satupun keterangan mereka merayakan tanggal tersebut setiap tahunnya. Lantas pertanyaannya, mulai kapan perayaan itu diadakan? Pertanyaannya, kalau di lingkaran sahabat tidak merayakannya, dan para ulama setelahnya, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama mazhab yang 4 masyhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak juga merayakannya. Dan tidak pula apalagi menganjurkannya. Merayakannya aja enggak. 4 imam madhab yang masyhur, yang sering kita sebut, yang sering terucap di lisan kita,
tidak merayakannya dan tidak menganjurkannya. Lantas pertanyaannya, jika demikian, kapan pertama kali perayaan itu dirayakan? Ada seorang ahli sejarah bernama Al-Imam Al-Maqrizi. Al-Imam Maqrizi mencatat di dalam kitab sejarahnya, pertama kali tercatat dalam sejarah, perayaan itu dilakukan itu pada tahun 366 Hijriah. Jadi Nabi sudah wafat sekian ratus tahun. Para sahabat tidak merayakannya, tabi'ut tabi'in tidak merayakannya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak merayakannya. Baru pertama kali dimulai perayaan tersebut tahun 366 Hijriah. Dan pertama kali dirayakan di Mesir. Bukan di Medina, bukan di Makkah, bukan di Jaziratul Arab, ya, di Hijaz, bukan. Tapi pertama kali dirayakan justru di Mesir. Jauh dari tempat kelahiran Nabi Makkah. Jauh dari tempat hijrahnya Nabi Madinah. Yang pertama kali merayakannya orang-orang Mesir. Tahun 366 Hijriah. Yang waktu itu sedang berkuasa di Mesir. Dinasti Fatimiyah Batiniyah. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang berdiri di atas keyakinan Syiah. Dinasti Fatimiyah. Ya. Dia negara berdiri di atas ideologi Syiah. Itu dicatat oleh Al-Imam Maqrizi di dalam kitab sejarahnya. Ya, seorang ahli sejarah yang masyhur dalam agama Islam. Dalam Islam, masyhur sekali. Jadi, yang pertama kali merayakan itu dinasti Fatimiyah di Mesir dan mazhabnya berdiri di atas ya ideologi Syiah. Ya. Karena di Mesir waktu itu sudah ada perayaan sebelum perayaan Nabi Sallallahu kelahiran Nabi SAW, ada perayaan kelahiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kelahiran Fatimah, kelahiran ya kemudian Hasan, kelahiran Husain. Itu ada sebelumnya. Karena dinasti Fatimiyah waktu itu berkuasa di Mesir dan masyarakat Mesir masih dominan Sunni, untuk menarik perhatian mereka, maka mereka menetapkan juga hari kelahirannya Nabi SAW untuk menarik perhatian, Pak. Karena kental betul Syiahnya, mereka merayakan kelahirannya Ali bin Abi Thalib, merayakan kelahirannya Fatimah Az-Zahra, merayakan kelahirannya Hasan, merayakan kelahirannya Husain, tapi tidak merayakan kelahirannya Nabi. Kan ini Syiah benar, Pak. Di kalangan kaum muslimin yang Sunni di Mesir waktu itu, ini jadi isu. Ya. Jadi pembahasan untuk menarik perhatian orang-orang Ahlus Sunnah, maka kemudian pemerintah waktu itu dinasti Fatimiyah menetapkan, kita tetapkan kelahiran Nabi juga. Maka ada 6 hari perayaan. 6 hari perayaan. Ya, maka dirayakanlah kelahiran Nabi SAW pada tahun 366 Hijriah. Makanya heran, kalau hari ini sebagian kaum muslimin menganggap perayaan Maulid Nabi dianggap sunnah. Di mana sunnahnya pertanyaan kita? Di mana sunnahnya? Jika dikatakan sunnah, kita kembali ke definisi sunnah. Sunnah itu kan perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW, tapi jika ditinggalkan tidak mengapa, itu kan sunnah. Kalau kita kembalikan ke definisi itu, Maulid Nabi adalah sunnah, kita kembalikan, pernah dianjurkan Nabi enggak? Kalau dianggap hukumnya sunnah, kita sepakat yang namanya sunnah, perkara yang dianjurkan Nabi, tapi kalau ditinggalkan tidak dosa. Itulah sunnah. Kita terapkan kepada Maulid Nabi. Jika dikatakan sunnah, ini dianjurkan nggak dianjurkan nggak oleh Nabi? Enggak.
Bahkan tidak dirayakan oleh sahabat setelahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengenalnya. Setelah masa mereka berlalu, datang masa tabi'in, tidak pula dirayakan oleh para tabi'in. Berakhir masa tabi'in, datang masa tabi'ut tabi'in, mereka juga tidak merayakannya. Bagaimana dianggap sunnah, Pak? Sulit sekali kita dikatakan untuk sunnah. Jadi kalau kita timbang dengan 5 hukum syariat, Pak, wajib, sunnah, ada kemudian mubah, ada makruh, ada haram. Ini kan 5 hukum dalam syariat, Pak, ya, yang kita tahu. Ada wajib, ada sunnah, kemudian ada makruh, ya, ada mubah, ada haram. Kalau misalkan kita terapkan hukum satu wajib, Maulid Nabi wajib, ya tidak ada satupun orang yang mengatakannya, Pak. Ya, orang bodoh pun tidak mengatakan Maulid Nabi hukumnya wajib, apalagi ulama. Orang bodoh pun kita nggak pernah dapati mereka mengatakan Maulid Nabi hukumnya wajib, apalagi ulamanya. Ini jelas ijma. Ya, kalau kita terapkan hukum wajib nggak mungkin, mustahil. Kalau dikatakan sunnah, sunnah itu kan perkara yang dianjurkan Nabi. Lantas jika ditinggalkan tidak mengapa. Apakah hukum ini bisa dipraktekkan dalam maulid? Enggak. Bagaimana disyariatkan? Baru terjadi pada tahun 366 Hijriah. Ratusan tahun setelah Nabi wafat. Ratusan tahun setelah Nabi wafat. Jika dikatakan mubah, ya nggak bisa juga diterapkan, Pak. Nggak bisa diimplementasikan. Karena orang-orang sekarang, mubah itu kan sesuatu yang tidak dianjurkan, tidak pula dilarang kan, Pak. Itu perkara mubah. Nggak dianjurkan, nggak juga dilarang. Ya sudah, orang seperti makan dan minum, itu kan mubah. Ya. Tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Dengan sendirinya kita memenuhi kebutuhan kita pada makan dan minum. Maka 3 hukum ini nggak bisa diterapkan, Pak. Wajib, sunnah, mubah, nggak bisa diterapkan. Tinggal 2 hukum, Pak. Apa? Kalau dia nggak makruh, maka hukumnya haram. Ya. Tinggal 2 hukum yang tersisa. Kalau dia nggak makruh, maka hukumnya haram. Ya. Begitulah terkait dengan masalah yang menjadi kontroversi sampai detik ini, Pak. Menjadi kontroversi pada detik ini. Mereka melemparkan tuduhan orang yang mengingkari tentang perayaan Maulid. Kita tidak mengingkari tentang lahirnya Nabi, Pak, ya. Kita bersyukur dengan dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur dengan dilahirkannya Nabi. Melalui beliau kita mendapatkan Islam, mendapatkan hidayah. Jadi ketika kita mengingkari perayaan dilahirkannya Nabi, beda dengan mengingkari lahirnya Nabi. Kita bersyukur dengan lahirnya Nabi, tapi kita mengingkari perayaannya yang hari ini dianggap sunnah oleh sebagian kaum muslimin. Ya, kita mengingkarinya, bukan kita tidak cinta pada Nabi SAW, tapi kita tidak rela. Ada satu ibadah hari ini yang diyakini oleh seorang muslim, dan itu tidak berasal dari Nabi SAW. Kita nggak rela, Pak. Ada satu perayaan yang dianggap ibadah dan itu tidak berasal dari Nabi. Kita nggak rela itu, Pak. Ya, kita nggak rela itu. Kita menginginkan semua yang hari ini dianggap sebagai agama, semua sumbernya harus dari Nabi. Ya. Hari ini apa yang dianggap agama, semua harus bersumber dari Nabi SAW. Ya, tentu Allah dan Rasulnya kan begitu, Pak, ya. Karena Nabi SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya, kita harus berbahagia dengan lahirnya Nabi SAW. Nah, itu terkait dengan masalah, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa Senin dan Kemis. Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, dzalika yaumun wulitu fih.
pada hari itu aku dilahirkan, kata Nabi SAW, hari Senin. Ya. Pada hari Senin Nabi SAW dilahirkan. Dan sebagian ahli sejarah juga menyebutkan beliau wafat pun pada hari Senin, Pak. Beliau wafat juga pada hari Senin. Ya. Jadi kalau merayakan ya kelahiran Nabi, ya setiap hari Senin dirayakan, ya dalam bentuk makan-makan, anggaplah mereka merayakan Maulid, ya ditepatkan pada setiap hari Senin, Pak. Dalam bentuk makan-makan, misal dahulu Nabi kan berpuasa, tidak makan, tidak minum. Ini mereka merayakan hari Senin, katakanlah dengan makan-makan dan minum-minum, Pak. Jadi harus dibedakan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang merayakannya, Pak. Nabi bukan merayakannya, akan tetapi Nabi melakukan puasa dalam bentuk syukur beliau. Rasa syukurnya beliau dilahirkan Allah, dilahirkan ya pada hari tersebut dalam bentuk ketaatan ibadah puasa. Ya. Bukan dengan merayakan kelahiran beliau, sebagian orang menganggapnya. Karena jika dirayakan pada setiap hari Senin, khawatirnya Pak, Nabi juga dilahirkan, kan diwafatkan juga pada hari Senin. Ya. Nabi juga diwafatkan pada hari Senin. Maka merayakan satu hari di mana Nabi dilahirkan dan di mana beliau diwafatkan. Dan wafatnya Nabi SAW musibah besar, Pak. Diwafatkannya Nabi SAW musibah besar. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan bahwa ketika Nabi ditanya tentang hari Senin, Nabi tidak ditanya tentang 12 Rabiul Awal, Pak, ya. Ya, sehingga hari ini kok bisa dirayakan. Yang namanya 12 Rabiul Awal itu kan bisa jatuh. Kan nggak mesti di hari Senin, Pak. Tanggalan itu kan berubah-ubah. Mungkin Rabiul Awal tahun nanti 1448 Hijriah jatuhnya belum tentu hari Senin. Nanti 1448 Hijriah berubah lagi. Jadi nggak ada hubungannya hari Senin dengan 12 Rabiul Awal. Yang hari ini menjadi hari ditetapkannya perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi nggak pernah berbicara tentang angka 12 Rabiul Awal. Nabi hanya berbicara tentang hari Senin. Dzalika yaumun wulidtu fih. Ya. Wa yaumun bu'itstu fih. Dan begitulah sahabat, Pak, ya. Ketika Nabi mengatakan dilahirkan pada hari Senin, mereka juga tidak ada keinginan bertanya, ya Rasulullah, antum dilahirkan hari Senin, itu tanggal berapa ya? Pak, dari sekian ribu sahabat, tidak ada satupun yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, antum dilahirkan, itu tanggal berapa? Karena memang mindsetnya para sahabat, itu nggak ada perayaan tahunan kelahiran, itu nggak ada, Pak. Tidak ada budaya itu, tidak ada tradisi itu, dan tidak ada anjuran itu. Dari sekian ribu sahabat, nggak ada satupun yang tanya, ya Rasulullah, antum lahir hari Senin, tanggal berapa ya? Bulan apa ya? Kalau Nabi dilahirkan tahun berapa, semua sahabat tahu, Pak, Nabi dilahirkan tahun gajah. Tepat pada hari pasukan gajah menyerang Ka'bah, maka dikatakan Amul Fil, tahun gajah. Itu hari dilahirkannya Nabi. Jadi kalau sahabat ditanya tahun berapa Nabi dilahirkan, ya tahun gajah. Tahun di mana pasukan gajahnya Abraha menyerang Ka'bah. Tapi jika ditanya Nabi dilahirkan tanggal berapa, bulan apa, nggak ada satupun sahabat dari ribuan yang pernah bertanya kepada Nabi. Apakah para sahabat nggak peduli? Pak, orang yang peduli dengan Nabi, mereka. Hari ini kita berdebat tentang bulan apa, tanggal berapa. Sahabat nggak ada yang tanya, Pak.
Ya memang di situ tidak ada sesuatu yang istimewa, Pak. Bahkan tidak dianggap istimewa Nabi lahir bulan apa, Nabi lahir tanggal berapa, sehingga tidak menjadi pusat perhatian sahabat. Tentang bagaimana cara istinja, sahabat nanya Pak sama Nabi. Artinya apa? Istinja itu perkara yang penting. Sehingga ditanyakan oleh para sahabat. Tapi begitu bulan apa, tanggal berapa, nggak ada yang tanya. Dan Nabi juga tidak menjelaskan. Karena pada poin itu nggak ada yang istimewa. Tidak pula menjadi sebab kemudian sahabat perlu merayakannya. Nggak ada, Pak. Sepanjang hayat Nabi, tidak istri-istrinya, tidak anak-anaknya, tidak keponakan-keponakan, sepupu, kerabatnya, sahabatnya, merayakan dilahirkannya Nabi SAW. Kalau mereka puasa Senin, puasa Pak, karena Nabi menganjurkannya. Ah, inilah tadi ya sesuatu yang perlu kita jelaskan Pak, singkap tentang perayaan yang selalu dirayakan dari tahun ke tahun. Kita coba tilik kembali bagaimana akar sejarahnya. Kapan pertama kali dirayakan dan bagaimana asal usulnya. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang membeo, Pak. Mengikuti apa yang kebanyakan manusia katakan, jangan. Ya. Karena apa yang dikatakan meski banyak oleh manusia belum tentu benar. Karena kebenaran ada pada apa yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kata Nabi SAW, wa yaumun bu'istu fih, karena hari Senin adalah hari pertama kali aku diangkat, diutus menjadi Nabi. Jadi beliau dilahirkan hari Senin, diangkat menjadi Nabi pun hari Senin. Au unzila alayya fih, dan diturunkan Al-Quran kepada beliau, itu hari Senin. Diturunkan Al-Quran, harinya valid Pak Senin. Pertanyaannya, tanggal berapa? Kok bisa ditetapkan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan? Itu dari mana? Kalau hari apa, Nabi sudah katakan dengan lisan beliau yang mulia. Diturunkan Al-Quran hari Senin. Perkara tanggal berapa, Nabi gak pernah sebutkan. Ya, nggak pernah juga ditetapkan oleh sahabatnya secara resmi. Tentang 17 Ramadan, entah asal usulnya, nggak tahu Pak. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan puasa Senin dan Kemis. Dalam hadis yang kedua dijelaskan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis. Hadis ini kembali menjelaskan sebab lain. Kenapa Nabi SAW berpuasa pada hari Senin dan Kemis? Karena kata Nabi SAW, pada hari Senin dan pada hari Kamis, ya, amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada diangkat amalan itu yang sifatnya harian itu subuh, Pak. Jadi amal itu diangkat yang sifatnya harian. Amalan pada satu hari itu diangkat kepada Allah itu pada setiap subuh. Dan ada amal yang diangkat pekanan. Amal yang diangkat pekanan. Yaitu pada hari Senin dan Kemis. Fa'uhibbu an yu'radu alayya wa ana shaim. Kata Nabi, aku suka ketika amalan itu diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, waktu itu aku sedang dalam keadaan puasa, dalam keadaan ketaatan, dalam keadaan hati yang lebih bersih. Orang kalau sedang menjalankan puasa, itu kan terasa hati sedang bersih, Pak.
maksiat kita berusaha keras hindari. Kita tidak mengucapkan hal-hal kotor, menjaga pandangan, menjaga amarah hawa nafsu. Itu kan suasana. Ketika kita sedang puasa, itu kan dominan, Pak ya. Beda ketika kita sedang nggak puasa tuh. Kalau kita sedang tidak puasa, itu kayak nggak ada batasan, Pak. Kayak nggak ada batasan. Suasananya beda. Tapi ketika kita sedang melakukan puasa, itu suasana batin, itu terasa sedang baik, Pak. Ya. Kita menahan makan dan minum karena Allah, bukan karena nggak ada makanan dan minuman. Kemudian hati kita terasa bersih waktu itu. Kita menghindari maksiat ya secara optimal. Maka saat seseorang berpuasa, itu saat yang terbaik, Pak. Secara kejiwaan lah. Ya, kita bisa membedakannya, Pak. Saat kita sedang puasa dengan tidak puasa, secara kejiwaan itu terasa berbeda. Terasa berbeda. Dan Nabi SAW suka ketika amal itu dilaporkan kepada Allah, beliau sedang dalam suasana terbaiknya, Pak. Suasana hati dan suasana jiwa terbaik. Yaitu sedang puasa. Karena suasana terbaik hati manusia itu saat puasa. Ya, saat puasa, Pak. Ya. Fa'uhibbu an yu'rada alayya fa'uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan aku suka ketika amal-amal itu dilaporkan kepada Allah dan aku dalam keadaan puasa, keadaan terbaik, amalan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjauhi seorang hamba 70 tahun dari api neraka. Hadis yang ketiga dan yang terakhir, hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnaini wal khamis. Kata Aisyah, Nabi adalah orang yang bersemangat untuk melanjutkan atau melaksanakan mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Nabi orang yang sangat semangat ya merutinkan puasa Senin dan Kamis, tentu jika tidak ada keperluan dan hajat yang mendesak. Keperluan dan hajat yang mendesak, maka beliau selalu merutinkan puasa Senin dan Kamis. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini yang menjadi dasar bagi kita semua terkait dengan satu amalan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa Senin dan Kamis. Ibadah puasa begitu memiliki fadilah dan keutamaan yang demikian besar. Pada kesempatan yang lalu kita sampaikan apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu Abu Darda. Ya, dia mengatakan bahwa kalaulah bukan karena tiga hal, ya, kalaulah bukan karena tiga hal, dia bilang aku tidak betah hidup lama-lama di dunia. Yang menjadikan beliau betah hidup lama di dunia, tiga hal kata beliau. Yang pertama puasa. Ya, karena puasa inilah yang menjadikan saya suka hidup di dunia. Apalagi ketika dia berada pada puncak lapar dan dahaga. Karena Allah ada sensasi kata beliau, Pak. Ya, dan ini bukan lip service semata, Pak. Ya, bukan pencitraan. Beliau memang orang yang gemar sekali berpuasa. Pernah suatu ketika beliau dikomplain sama istrinya, Pak. Karena selalu berpuasa. Ya. Istrinya merasa, ya namanya orang berpuasa itu kan Pak ya, terkadang ya namanya suami istri nggak bisa melakukan hubungan misalkan siang hari dan lain sebagainya. Ya karena suaminya puasa kan begitu. Mungkin ingin sekedar makan-makan dengan keluarga, itu sampai istrinya komplain Pak ya. Karena saking rajinnya dia puasa. Jadi apa yang beliau katakan, ya bukan pencitraan. Memang kebiasaan beliau gemar berpuasa. Makanya kata beliau, kalau bukan karena tiga hal, dia nggak betah hidup di dunia. Puasa. Kemudian yang kedua, ya duduk di majelisnya para ulama dan memiliki sahabat di sekitarnya, sahabat-sahabat yang soleh.
Ya, itu 3 hal yang menjadikan beliau ya suka hidup di dunia. Kalau itu sudah ya. Sampai pernah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an sedang berkunjung ke rumahnya Abu Darda, kemudian diberikan hidangan makanan. Waktu itu Abu Darda tidak makan apa yang dihidangkan. Ya, Salman Al-Farisi komplain, nggak mau. Dia bilang, saya nggak akan sentuh kalau kamu nggak makan. Sampai begitu, Pak. Kedatangan tamu, karena gemarnya dia puasa, dia menghidangkan makanan untuk tamunya, dia sendiri puasa. Kata sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, kalau kamu nggak makan, saya nggak makan. Akhirnya makanlah Abu Darda. Ya. Begitulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah puasa yang dirasakan bagi sebagian orang berat, merasakan penderitaan makan dan minum, penderitaan lapar dan dahaga, padahal hakikatnya bagi sebagian orang, Pak, yang mereka membiasakan dan merutinkannya, itu ada terasa yang janggal kalau dia tidak puasa. Ada rasa yang janggal. Maka saya sampaikan, ada seseorang, Pak, yang saya kenal, ya di Taman Sari bahkan, dia merutinkan puasa Daud. Ya. Sehingga ketika dia sedang nggak puasa Daud, dia sakit. Jadi dia rutinkan, dia seorang perempuan, merutinkan puasa Daud. Ketika dia sedang nggak puasa, justru sakit badannya. Jadi antara dia dengan puasa itu udah menyatu jiwanya, Pak. Ya. Begitu pula sebagian orang yang merutinkan dan gemar puasa Senin dan Kemis, jika pekan itu dia nggak puasa, terasa ada yang janggal dengan hidupnya, ada yang kurang, Pak. Ya. Sehingga dia berpuasa pada setiap pekannya. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan ya dari keutamaan puasa Senin dan Kemis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang gemar melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk puasa dan kita dimudahkan. Allahu a'lamu bishawab, itu yang barangkali bisa disampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jika ada pertanyaan silahkan. Baik, jika tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.